Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita ucapkan, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan nikmatnya kita masih bisa melakukan aktivitas, ya. Kita tidak diberi sakit, dan kita masih diberi kesehatan. Kesehatan itu adalah rezeki yang paling tinggi, ya. Rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Rezeki yang paling utama itu adalah anak soleh dan soleha, dan rezeki yang dirindukan itu adalah husnul khotimah. Baik, kita lanjut. Ini adalah pengolahan data praktikum hidrolika yang judulnya adalah tentang air loncat. Air loncat yang ini dilakukan praktikumnya berbarengan dengan praktikum pintu sorong. Nah, ini gambar, kalau kita lihat di sini ada gambar pintu sorong di sini juga ada air loncat di sini, dan ada beberapa titik yang diukur. Pertama adalah titik 0, ada Y0-nya, dan titik 1 ada Y1-nya, titik YC ada YC-nya, titik YA ada YA-nya, ada YB, dan di sini ada Y3. Kemudian di sini ada semacam tinggi kecepatannya. Ini adalah tinggi kecepatan P²/2G. Di sini juga ada tinggi kecepatan untuk P1. Maka kecepatan di sini adalah kecepatan P1. Di sini adalah kecepatannya P0. Kalau di sini adalah tinggi kecepatannya P²/2G. Ini lebih tinggi. Kenapa? Karena kecepatan lebih besar di sini. Lebih besar di sini, maka ini lebih besar, ya. Ini juga ada kedalaman kritis nanti, ya. Kedalaman kritis adalah di mana di sini akan terjadi nanti apakah ke dalamnya kritis, superkritis, dan subkritis. Kalau superkritis aliran lebih cepat, kalau subkritis aliran lebih mengalir. Ini adalah garis subkritis, berarti ini adalah aliran superkritis, dan di sini adalah aliran subkritis. Ya, di sini juga ada Y3 juga ada P3/2G. Di sini semacam delta H, di sini adalah kehilangan tenaga di sini, ya. Di sini apalagi yang ada, ya. Nah, kira-kira seperti itu gambar, dan sini terjadi loncat air, ya, loncat air. Dan kita coba menghitung secara observasi, kita hitung Y1 dihubungkan dengan Y3, tapi ada juga kita bisa menghitung Y3 itu menggunakan persamaan yang sudah ada, ya. Oke. Baik, ini adalah rumus atau persamaan yang digunakan untuk perhitungan air loncat. Pertama adalah bilangan Freud. Bilangan Freud itu adalah perbandingan kecepatan aliran dengan cepat lambat gelombang. Jadi kalau kecepatan aliran lebih besar daripada cepat lambat gelombang, maka aliran itu adalah superkritis. Maka FR-nya itu besar dari 1. Ya, ini adalah, kalau ini lebih kecil dibandingkan ini, maka FR-nya kecil dari 1, maka itu aliran subkritis. Kalau sama dengan 1, itu adalah aliran kritis. Ini adalah V itu adalah kecepatan aliran, G adalah percepatan gravitasi, dan Y adalah kedalaman aliran. Nah, ini berlaku untuk berlaku untuk saluran segi 4. Kalau saluran trapesium Y1 itu ini bukan Y1, harusnya ini adalah D1. D1 itu adalah kedalaman hidrolis. Kedalaman hidrolis itu adalah A per T. T itu adalah lebar muka air. A adalah luas. Jika sama dengan segi 4 sama dengan Y. Tapi kalau di trapesium tidak akan sama dengan Y. Kita masukkannya adalah D, kedalaman hidrolis. Nah, ini untuk titik 3. Titik 3, dan ini adalah titik 1. Yang kedua, hubungan Y1 dengan Y3. Jadi sewaktu nanti kita menghitung di titik 1 ada dapat nilainya, dan kita bisa menghitung bilangan Freud-nya, kita bisa menghitung Y3 itu tanpa kita ukur di lapangan. Misalkan ini kita nanti dapat gambar ini Y1 berapa tinggi aliran, dan kita hitung bilangan Freud-nya, nanti kita bisa menentukan Y3 ini berapa tanpa kita mengukur di lapangan. Nah, nanti kita sandingkan nanti. Baik, ini adalah secara teoretisnya seperti ini. Y1 dengan Y3. Kedalaman kritis itu adalah, ini ada persamaannya mencari kedalaman kritis. Ini adalah untuk saluran trapesium. Kalau saluran segi 4 itu B-nya sama dengan M-nya sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, ini sama dengan 0,
Maka untuk segi 4, nah ini untuk kedalaman kritis. Ini adalah untuk trapesium. Segi 4, M-nya sama dengan 0. Nah, yang tinggi energi adalah ini adalah tinggi tinggi energi potensial, dan ini adalah tinggi kecepatan. Jadi ini tinggi aliran ditambah dengan tinggi kecepatan, itu adalah tinggi energi. Ya. Kemudian kehilangan tenaga, berarti kehilangan tenaga di ES1 dikurang dengan ES3. Kalau kita lihat gambarnya, gambar ini, nah ES1 adalah ini dikurang dengan ES3. ES3 adalah ini, maka dapatlah delta H ini. Di sini simbolnya adalah kehilangan tenaga adalah delta ES. Ya, ini persamaannya didapat. Sebenarnya ini sudah persamaannya sudah dapat dari penurunan ya. Dan ini dapat persamaan seperti ini antara kehilangan tenaga itu yang mempengaruhi cuma Y3 dan Y1. Ya. Kemudian debit aliran adalah P kali A. Ya, debit meter kubik per detik. Ya, kemudian kecepatan aliran, dan A adalah luas penampang basah. Kemudian ini data percobaan. Nah, ini data percobaan yang kita dapat. Ya, ada tadi YG. YG itu adalah tinggi aliran di pintu sorong. Kita lihat dulu ya, YG. YG itu adalah yang ini YG di sini, Y1 dan Y3. Ini Y0. Kita lihat halaman. Ini data tadi, data percobaan Y0, Y1, Y3, YG. Ya. Ini percobaan yang pertama. Ini sepertinya debitnya tetap, tapi yang berubah itu adalah bukaan dari pintu sorong. Jadi pintu sorong 2 cm, habis itu naik 2,2, 2,4, terus sampai 3,8 cm. Jadi pintu sorongnya dari 10 percobaan ini, pintu sorongnya yang dirubah tinggi bukaannya. Debitnya tetap, maka akan terjadilah perubahan aliran. Kalau ini semakin besar bukanya, maka Y0 itu semakin turun, Y1 semakin meningkat, Y3, nah ini Y3 ada yang meningkat, ini yang turun semua kayaknya. Ya. Nah, ini debitnya tetap. Inilah data yang kita dapat. Data debit bisa kita, kalau di alat itu adalah volume per waktu, berapa liter kita butuhkan dan berapa waktunya kita dapatlah debitnya, liter per detik. Nah, ini adalah gambarnya. Oh, sudah ada gambarnya di sini. Ya, sudah ada gambarnya di sini untuk menentukan Y0, Y1 dan Y3. Y0, Y1, Y3, kemudian ini adalah bukaan, ini adalah YG. YG adalah bukaan secara luas, secara teoritis, dan ini adalah di Y1 itu adalah luasan secara aktualnya, ya, kenyataannya. Ya. Lanjut, perhitungan loncat air, menghitung loncat air T. Ini menghitung debit tadi. Jadi tadi ada dapat debit 1,9084 didapat dari ini, kita ambil per 5 liter dan berapa waktunya. Di waktunya kita ambil 2 kali percobaan dengan 5 liter, dapat 2 waktu, kita rata-ratakan. Jadi 5 dibagi 262 sama dengan 1,9084 liter per detik. Nah, kemudian langkah kedua menghitung luas. Nah, ini untuk Y1 ya, titik 1 ya. Jadi luasnya adalah ini lebarnya adalah 7,75 cm ya. 7,75 cm lebar dasar saluran ya. Kemudian ini adalah tinggi aliran di Y1, maka dapatlah luas penampangnya, tadi ada debitnya, dapat kecepatan di P1. Langkah ketiga di titik 3. Di titik 3 kita juga bisa menghitung luasnya, kemudian juga bisa menghitung kecepatan aliran di titik 3. Maka di titik 1, titik 3 itu kecepatan lebih besar di titik 1 ini. Tapi penampangnya lebih besar di titik 3 dibandingkan dengan penampang titik 1. Tapi debit yang mengalir tetap sama. Yang membedakan adalah kecepatan aliran. Kalau dia kecil, maka penampangnya besar. Kalau kecepatan besar, penampang kecil. Nah, ini langkah ketiga itu menghitung tinggi energi. Nah, ini secara observasi ya. Observasi kita hitung ya, di lapangan kita ukur Y1-nya, kita hitung kecepatannya.
Dan dapatlah IS1-nya 183.077 mm untuk titik 1. Kemudian untuk titik 3, nah ini kita dari Y3-nya hasil pengukuran juga. Ini hasil pengukuran 86,2 itu. Ya, kita cari P3-nya, nah ini dapat. Ini observasi yang kita ukur di lapangan. Tapi kemudian langsung bilangan Froude di titik 1. Titik 1 bilangan Froude-nya dapat 5, 5, berarti ini besar dari 1. Besar dari 1 berarti ini aliran adalah super kritis. Alirannya kencang, kecepatan lebih besar dari cepat lambat gelombang. Jadi aliran super kritis. Kalau di titik 3 itu kecil dari 1, 0,311 itu kecepatan alirannya adalah subkritis. Di kecepatan lebih kecil dibandingkan dengan cepat lambat gelombang. Ini adalah yang observasi tadi, ya. Kemudian ini yang teori. Nah, kita menghitung Y3 dengan menggunakan persamaan. Jadi dihitung bilangan Froude di titik 1 adalah 5,012, Y1-nya 13,5. Nah, ini kita gunakan rumus atau persamaan ini. Maka kita menghitung Y3. Berapa Y3-nya? Dapatlah Y3 secara teoritisnya adalah 89,18. Tapi kenyataannya di lapangan dapat 86,2. Nah, kira-kira ada sedikit perbedaan. Itulah perbedaan, tapi ini kan mendekati, maka persamaan ini digunakan. Ya, ini di lapangan dan ini kita hitung, tidak lupa menghitung Y3 ya, tapi kita hitung secara teoritis. Nah, kemudian ini adalah tabelnya. Jadi tadi ada percobaan pertama tadi kita menghitung di titik 1, titik 3 luasnya, kecepatan di titik 1,3 sudah dilakukan, energi di titik 1,3 sudah kita hitung, bilangan Froude di titik 1,3 sudah kita hitung, dan ini adalah tinggi. Kalau tingginya di titik 1 itu 13,5, maka Y3-nya 89. Ya, itu. Kalau di sini 81, kenyataannya adalah Y3-nya 84. Kalau 75,1 observasi di lapangannya, kalau kita hitung secara teori adalah 75,19. Nah, ini yang terakhir, ini 50 kalau kita catat, tapi kalau di sini dapat 57. Nah, itu kita membuktikan bahwa rumus yang digunakan yang ada di buku-buku hidrolika yang kita pelajari itu bisa kita gunakan gitu. Itu maksudnya. Nah, kemudian langkah ke-7, nah ini adalah kita membuat grafik V kuadrat per 2G versus Y3, Y1. Nah, ini adalah V kuadrat per G1 ya. Ini grafik apa nih? Kok 2G ya? Ini V kuadrat per G1. Ini Y3 per Y1. Ini observasinya. Mungkin salah ini. Ya. Bukan per 2G, tapi V kuadrat G1. Nah, ini kita buat grafiknya. Nah, inilah grafiknya. Inilah secara teoritis yang warna orange ya. Kemudian ini adalah warna biru. Kita dapatlah persamaannya seperti ini. Ya, mendekati lah. Ya. Kemudian langkah berikutnya menghitung tinggi energi ya, di titik 1, 183, titik 3 juga dapat 93. Ini menggunakan yang observasi ya. Di satunya kan 8. Oh, ini yang teoritisnya. Yang observasi kan sudah dihitung. Maka nanti hasil perhitungannya seperti ini. Ya, tinggi energi titik 1, titik 3. Ini kecepatan aliran, ini ya, ini yang teori ya. Ini Y1-nya. Ini yang secara teori yang dihitung Y3 tadi. Dan kita hitung juga kecepatannya dan kita hitung juga tinggi energinya. Jadi ini ya tinggi energi untuk secara teori Y3 yang dihitung, bukan yang di lapangan. Wah, ini salah lagi nih. Ini harusnya V1 kuadrat atau V kuadrat per G1. Nah, ini adalah
versus apa E1, E3, ini Y1, ini adalah kilang tenaga per Y1. Nah, ini adalah grafik, kita buat grafik ya. Nah, decoder G1 dengan E1 kurang E3 per Y1. Maka ini adalah observasi dan ini yang Y3 dari secara teoritis. Nah, dapatlah grafiknya seperti ini. Ya, dapat grafik seperti ini. Inilah persamaannya yang muncul. Ya, kira-kira seperti itu yang penjelasannya tentang air loncatnya. Jadi ada pengolahan datanya kira-kira seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Kemudian ya selesai. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu perkuliahan ya, membantu perkuliahan dalam mata kuliah labor hidrolika. Jadi pengolahan datanya minimal seperti ini ya, grafik yang keluar harus seperti ini, ada grafik eksponensial dan ada grafik logarit. Nah, baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.